Halo semuanya, Em, kenalin nama gue Kela, also known as Kels di Twitter. Jadi hari ini gue bakal jelasin tentang materi PU, salah satu materi PU itu materi penarikan kesimpulan atau biasa gue sebut tuh atau referensi. Tapi sebelum gue jelasin materi penarikan kesimpulan itu sendiri, ada beberapa materi pendahulu yang pengen gue sampaikan gitu. Supaya nanti pas masuk ke materi kesimpulan tuh ada beberapa istilah yang bakal gue pakai. Gue takutnya ada yang ngerti, jadi gue bakal nyampein dulu di awal gitu. Um, jadi materinya tuh operator logika, materi pendahulunya. Operator logika tuh kayak apa ya, simbol yang ada di suatu pernyataan gitu. Sampai sini terima aja dulu. um, gue mau jelasin introduction-nya. Di sini gue ada catatan gue. Ada ini gue buka di Twitter gue. Kalau mau lihat boleh buka Twitter gue. Oke, jadi buat introduction-nya pertama, um, gue bakal pakai beberapa istilah. Salah satunya tuh proposisi. Proposisi itu kalimat deklaratif atau pernyataan. Udah, simple lah kayak gitu. Simpelnya tuh proposisi tuh pokoknya satu kalimat, satu pernyataan gitu. Misalnya kayak gini nih, misalnya Andi mengamuk, itu satu pernyataan kan? Ya udah itu satu proposisi gitu. Atau apa lagi ya contohnya? Misalnya Andi lolos SNBT gitu. Itu satu pernyataan kan. Nah itu nanti kedepannya gue bakal nyebutnya mungkin proposisi gitu, sebuah proposisi. Nah proposisi itu dibagi jadi dua, proposisi atomik sama majemuk. Ini majemuk ya. Proposisi atomik itu satu proposisi, satu pernyataan, tapi nggak pakai operator logika. Kan operator logika ada banyak nih. Oke, nanti gue jelasin. Nah, proposisi atomik itu proposisi yang OG gitu, yang original, nggak pakai apa-apa, nggak pakai bumbu-bumbu operator logika gitu. Contohnya gini, Andi mengamuk, nggak ada operator logikanya gitu. Jadi itu namanya proposisi atomik. Kalau proposisi majemuk itu dibentuk dari satu atau lebih proposisi ditambah satu atau lebih operator logika. Contohnya ini, kita ambil proposisi P, itu Andi mengamuk. Terus kita kasih operator logikanya itu negasi, ini negasi. Jadi Andi tidak mengamuk. Nah, itu udah jadi proposisi majemuk gitu. Buat proposisi atomik sama majemuk, gak usah kayak bener-bener dihafal, gue harus inget atomik yang gini, majemuk gini, gak harus sih. Gue nyampein ini cuma buat apa ya, vocab aja, biar kedepannya kalau gue ngomong proposisi itu nggak ada yang bingung gitu. Oke lah, masuk ke materi operator logikanya. Jadi yang pertama itu ada negasi atau intinya tuh lawannya gitu. Contohnya nih, di sini gue punya proposisi P yang bunyinya tuh bumi itu bulat. Nah, kalau dinegasiin, kita tinggal cari lawan dari proposisi itu yang mau kita negasiin. P kan di sini bumi itu bulat. Negasinya ya udah, bumi itu tidak bulat. Udah, gitu doang, selesai. Terus di sini ada yang namanya truth table. Um, gak harus dimengerti-mengerti banget menurut gue truth table itu. Karena kan um, gue yakin mayoritas orang yang nonton ini belajar buat UTBK kan. Dan nggak seteoritis itu kok di UTBK sampai ada truth table. Truth table tuh di sini fungsinya cuman buat nunjukin nilai kebenaran suatu proposisi. Jadi gini deh. Jadi satu proposisi atau satu pernyataan itu punya nilai kebenaran. Truth atau false. Truth itu T, false itu F. Nah, truth table itu fungsinya buat melihat perubahan nilai kebenaran kalau misalnya dikasih operator. Misalnya gini nih. Misalnya nih proposisi P, nilainya true nih awalnya. Terus kita negasiin, nanti jadi false. Atau sebaliknya, awalnya false jadi true gitu sih. Ini nggak usah apa yang nggak usah dibawa pusing gitu. Nggak apa-apa karena gue yakin nggak bakal keluar di UTBK. Gue nyampein operator logika tuh cuman buat ngasih tahu gitu. Operator logika tuh ada ini, umumnya keluar tuh gini gini gini. Buat gue cuma pengen kalian tahu ada apa aja dan cara bacanya gimana itu sih. Oke, buat negasi itu, terus selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi itu simbolnya kayak gini, kayak V kebalik.
terus dibacanya itu dan, bisa tapi paling sering gue temuin itu dan. Contohnya gini, misalnya kita punya dua proposisi. Ada P, saya di rumah, Q, saat ini hujan. Terus kita kasih konjungsi. Misalnya jadi gini, P dan Q. Dibacanya saya di rumah, P kan saya di rumah nih, P dan Q. P-nya saya di rumah dan Q-nya saat ini hujan. Terus kalau misalnya kita modif lagi nih, P-nya kita negasiin, terus kita konjungsiin sama Ki, negasi P dan Ki. Saya di rumah kan awalnya P-nya, negasi P jadi saya tidak di rumah dan Ki-nya saat ini hujan. Gitu. Terus tiga mana? Oke. Tiga itu disjungsi, simbolnya itu huruf V, dibacanya tuh atau. Contohnya gini, kita punya proposisi P, saya di rumah. Ki, Hejo di rumah. P, or, Ki. Kadang gue bacanya pakai or ya. Atau sama or kan sama aja ya. Or kan bahasa Inggrisnya. P, or, Ki. Saya di rumah, ini P. Atau Hejo di rumah, ini Ki. Atau yang kedua nih. P, or, negasi Ki. Saya di rumah, ini P. Atau Hejo tidak di rumah, negasi Ki. Dinegasiin gitu. Terus yang keempat, ada yang namanya disjungsi eksklusif. Jadi disjungsi eksklusif itu cuma boleh ada satu proposisi yang true atau harus ada perbedaan nilai kalau mau kalau proposisi majemuknya mau true gitu. Misalnya kayak gini nih, di truth table-nya, cuman ini nggak usah dipahamin, jadi gue nggak mau, yang bukan nggak mau, gue nggak bisa jelasin buat mempersingkat waktu dan biar nggak pusing juga. Di sini contohnya P saya juara satu, Ki Hejo juara satu, P XOR Ki, sorry, bisa juga dibaca XOR ya. P XOR Ki saya juara satu atau Hejo juara satu. Atau kita bisa pakai contoh ini, negasi P XOR Ki. Saya tidak juara satu, itu negasi P, atau Hejo juara satu. Nah, mungkin nanti ada yang bingung nih. Terus bedanya disjungsi biasa sama disjungsi eksklusif apa? Kan sama-sama atau. Kalau di soal ya, kalau di soal ataunya itu nggak ada keterangan disuruh pilih salah satu, kan disjungsi eksklusif tuh intinya harus ada perbedaan nilai nih. Berarti kita harus milih salah satu gitu kan. Nah kalau misalnya di kalimat proposisi atau pernyataan di soal nggak ada tulisan salah satu dari, itu biasanya pakai disjungsi biasa. Kayak misalnya Kela, contohnya gini, Kela lolos SNBT atau Kela nggak lolos. Itu kan nggak ada ya udah atau aja gitu, nggak ada keterangan apa apa kan. Itu pakai disjungsi biasa aja. Tapi kalau misalnya pernyataannya gini, gimana ya? Kela memilih salah satu dari hujan atau kemarau. Misalnya kayak gitu. Kan nggak bisa ya kita tulis hujan atau kita nggak bisa pakai disjungsi biasa karena di sini posisinya kita harus milih salah satu, kita harus ada perbedaan nilai. Nah di situ baru pakai disjungsi eksklusif gitu. Tapi disjungsi eksklusif tuh jarang banget keluar, banget ya, gue nggak pernah ketemu ya. Yang paling sering itu negasi, konjungsi, disjungsi, sama satu lagi ada yang namanya implikasi. Oke, bentar. Next, ada namanya implikasi. Ini yang paling, 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 paling sering keluar. Jadi, tolong pahamin banget sih. Implikasi itu dibaca jika maka. Pasti lo tau lah pernyataan yang jika P maka Q, jika Q maka R. Kayak, masih udah nggak asing kan? Nah, itu tuh namanya implikasi. Cara bacanya tuh ya itu jika maka. Contohnya, misalnya kita punya dua proposisi atomik, P saya di rumah, Q Hejo di rumah. P implies Q. Jika saya di rumah tuh P, maka Hejo di rumah, Hejo di rumah tuh Q. Nah, di khusus buat implikasi, kan em, biasanya bentuknya tuh P maka, jika P maka Q gitu ya. Nah, P itu biasa disebut premis atau hipotesis atau antecedent. Kalau Q itu konklusi atau konsekuen. Again, ini nggak perlu dihafal, cukup tahu aja gitu.
Nah, buat implikasi itu ada beberapa cara lain buat menyatakan implikasi. Nggak cuma jika maka doang. Ada banyak gitu bentuknya. Maksudnya implikasi itu kalau lo translasi ke bahasa natural, itu tuh bentuknya banyak. Nggak jika maka doang. Nggak kayak konjungsi yang udah pasti dan sama tapi doang, atau disjungsi yang pasti atau doang. Nah, implikasi itu ada banyak. Dan gue sendiri sih ngelihat banyak variasi bahasa natural yang make implikasi gitu. Nggak selalu jika maka. Kadang gue nemunya ki bila mana pe, kadang gue nemunya ki jika pe, kadang gue nemunya jika pe maka ki. Jadi em, cukup tahu aja sih. Jadi jangan kebalik-balik gitu. Misalnya misalnya ini nih. Ki jika P. Gue takutnya kalau lo gak tahu nih, nanti lo pasti mikirnya, oh ini ki implies P. Soalnya ki jika P. Soalnya ini ki duluan baru P. Padahal kan ini bentuk lain gitu ya. Ini sebenarnya ini semuanya tuh sebenarnya P maka ki. Cuman ini ditranslasi ke bahasa naturalnya beda bentuk aja. Tapi semuanya ini tuh sama P maka ki. Ini semua tuh ini gitu. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya biimplikasi. Nah, biimplikasi itu eh, suatu proposisi majemuk yang punya operator logika biimplikasi. Nilai kebenarannya akan true jika nilai kebenaran dua proposisi atomiknya sama. Lagian ini nggak usah terlalu dibawa pusing, just as you know aja. Terus ini ada contohnya, kita punya dua proposisi atomik, P, saya di rumah, Q aja di rumah. P imply Q, saya di rumah jika dan hanya jika Hejo di rumah. Nah, ini ada personal notes dari gue. Buat UTBK nggak usah bawa pusing, terutama truth table. Karena ya lo nggak bakal ditanyain tentang truth table, kok percaya sama gue. Intinya tuh di lesson ini gue cuma pengen ngasih tahu operator logika itu apa aja dan kalian tahu cara bacanya gimana. Udah sih itu. Terus yang paling umum keluar di soal sepengamatan gue ya, itu ada negasi, disjungsi, konjungsi, sama implikasi. Itu harus tahu, wajib, nggak boleh nggak tahu. Udah, itu doang buat operator logika. Nah, selanjutnya ini langsung ke materi aturan Fransi. Ini inti inti materinya gitu. Wait. Jadi buat penarikan kesimpulan itu tuh ada metodenya, ada caranya gitu, dan ada banyak gitu caranya. Yang pertama itu ada namanya modus ponens. Ini paling sering gue temuin. Jadi misal kita punya dua pernyataan atau dua proposisi. Pertama P maka Q, terus kedua kita punya P. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya tuh Q. Ini udah nggak bisa dikotak-atik gitu, kayak apa yang ada di aturan-aturan ini tuh udah mutlak, jangan dikotak-atik kecuali lo mau pakai ekuivalensi gitu, gak apa-apa. Nah, contohnya gini, kita punya dua pernyataan. Pernyataan pertama, jika Ani ambis maka Ani disayang. Pernyataan kedua, Ani ambis. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Ani disayang. Jadi Ani ambis ini kan P, Ani disayang itu Q. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, kita punya P. Terus kesimpulan buat P ini tuh apa? Q dong, kan bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau bentuknya kayak gini, kalian nemu soal yang pernyataannya kayak gini, pakai modus ponens. Oke, terus yang kedua, modus tollens. Itu kalau misalnya kita punya pernyataan pertama, P implies Q, terus pernyataan keduanya itu negasi Q, kesimpulannya itu jadi negasi P. Em, jadi gini, jadi kalau misalnya kita punya pernyataan satu nih, P maka Q, terus pernyataan keduanya negasi Q nih. Negasi Q kan berarti ini ya, ini Q, terus kita negasiin gitu kan. Nah itu tuh berlawanan arah sama P gitu kan. Makanya P-nya itu negasi gitu. Berarti gak? Nah, contohnya nih
Jika pokoknya ngantuk, maka pokoknya tidur. Pokoknya ngantuk tuh P, pokoknya tidur tuh Ki. Nah, terus pokoknya tidak tidur. Berarti negasi Ki kan? Kesimpulannya negasi P, pokoknya tidak ngantuk gitu. Em, kan ini P maka Ki. Nah, ini kan negasi Ki nih. Nah, nanti tuh jadinya tuh negasi Ki implies negasi P gitu. Makanya kesimpulannya negasi P gitu. Coba deh kalau kalian apa pikir-pikir gitu. Ini kan P implies Q. Terus kalau kalian balik gitu. Kalau kalian balik kan kalian nggak bisa balik tanda panahnya doang dong. Kalian ganti ini Q-nya di negasi ini jadi negasi Q. Terus nanti kalau kalian mau balik nih ke P, kan P-nya harus negasi juga. Kan kalian balik gitu lah. Semoga ngerti ya. Tapi intinya begini. Terus yang ketiga nih namanya silogisme hipotetik. Kalau misalnya kita punya dua pernyataan, pernyataan satu tuh P maka Q, pernyataan dua Q maka R. Kesimpulannya itu P maka R. P maka Q maka R, P maka R. Kalau gue sih ngafalinnya, gue mikirnya gini sih. Kan itu pernyataan pertama P maka Q, pernyataan kedua Q maka R. Nah, gue lu liat ke pernyataan kedua deh, Q maka R. Itu tuh sama aja kayak gue bisa mengganti Q dengan R. Makanya kesimpulannya jadi P maka R. Kayak ini tuh apa ya? Searah gitu loh. Jadinya makanya kesimpulannya P maka R kayak gitu. Nah, contohnya di sini, jika pokoknya tidur, maka Kela belajar. Pokoknya tidur itu P, Kela belajar itu Ki. Jika Kela belajar, maka Kela lolos SNBT. Amin ya Allah. Kela belajar itu Ki, Kela lolos SNBT itu R. Nah, terus kita si apa? Kita misalin aja, kita bikin jadi kalimat logika proposisi kayak gini biar kelihatan, terus dapet deh kesimpulannya. Jika pokoknya tidur, maka Kela SNBT. Itu. Terus yang keempat, basilogisme disjungtif. Itu kalau misalnya kita punya dua pernyataan, pernyataan pertama tuh P or Q, pernyataan kedua negasi P, maka nanti kesimpulannya itu jadi Q. Contohnya, pokoknya masak atau pokoknya belajar. Pokoknya masak itu P, pokoknya belajar itu Q. Pokoknya tidak masak. Pokoknya tidak masak itu kan negasi P ya. Nih, pokoknya masak dinegasiin jadi pokoknya tidak masak kan. Nah, kesimpulannya jadi pokoknya belajar gitu. Kelima itu penambahan atau addition. Kalau kita pakai satu pernyataan P, kesimpulannya P or Q. Gue pernah dapat pernyataan, pertanyaan, kenapa ini tiba-tiba ada Q? Ya, diada-adain. Namanya aja penambahan kan. Orki ini tuh ya diada-adain gitu, tiba-tiba aja ada, karena ya ditambah gitu. Kenapa pakai or? Karena di sini kita bisa milih salah satu gitu loh. Kalau pakai em, konjungsi kan kita harus milih dua-duanya ya. Ya kayak di sini pakai or, p, or ki. Jadi kenapa ini tiba-tiba ada ki? Emang ditambahin gitu. Bisa bisa tiba-tiba ditambahin gitu kayak percayalah em, aturan ini tuh kepake gitu. Gue juga bingung kayak ini aturan apa sih? Kayak tiba-tiba ditambahin gitu, tapi ternyata bisa kepake lah. Oke, contohnya di sini kita punya satu pernyataan, pokoknya minum susu. Kesimpulannya, pokoknya minum susu atau something. Gak harus pokoknya belajar. Ini gue misalnya aja pokoknya belajar itu ki. Bisa aja pokoknya minum susu atau pokoknya main bola. Atau pokoknya minum susu atau pokoknya belanja ya. Terserah apa aja penambahan. Pokoknya dia pakai konjungsi itu. Terus yang keenam ada simplifikasi atau simplification. Misalnya kita punya satu pernyataan proposisi P dan Q. Kesimpulannya tuh bisa dua. Bisa P doang, bisa Q doang. Karena simplifikasi itu kan dasarnya di sini kita punya pernyataan 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 disjungsi ya. Ya kita punya pernyataan N. Nah, kita tuh disuruh simplify dengan cara memilih salah satu dari dua proposisi atomik itu. Lu mau milih P atau lu mau milih Q gitu. Contohnya gini, pokoknya maba UI dan pokoknya punya jakun.
kesimpulannya ada dua, either Pokoyo Maba UI atau Pokoyo punya Jakun gitu. Buat em, enggak deh, ntar aja gue kasih tau. Sini next ada konjungsi. Misal kita punya dua proposisi P dan Q, kesimpulannya P dan Q. Pokoyo Maba ITB, Pokoyo jago fisika. Kesimpulannya Pokoyo Maba ITB dan Pokoyo jago fisika. Dan yang terakhir ada resolusi. Misalnya kita punya dua proposisi, yang pertama P or Q, yang kedua negasi P or R, kesimpulannya Q or R. Kalau cara ngafalinnya kalau gue gini, pakai true or false sih kalau gue. Misalnya, let's say kita anggap P, Q, R itu semuanya true. Oke? Okay? Terus kita lihat sini nih, negasi P or R. Kan negasi P jadinya false ya. Jadinya negasi P itu false, R-nya true. Ya udah kita ambil aja true-nya gitu kan. Kita ambil aja R gitu. Kita ambil R, terus berarti ini P-nya udah dicoret dong. Jadinya tinggal Q or R, udah. Eh, if that doesn't make sense, nggak apa-apa. Cuman silakan lo cari cara sendiri buat ngapalin gitu kak. Kalau gue mikirnya logika gue nyampenya ke situ gitu. Di sini ada contoh, pokoknya maba UGM atau pokoknya maba UI. Pokoknya maba UGM itu P, pokoknya maba UI itu Q. Pokoyo bukan maba UGM, itu negasi P. Kan P-nya Pokoyo maba UGM nih. Negasinya berarti lawannya kan. Itu Pokoyo bukan maba UGM. Terus R-nya itu Pokoyo orang Depok. Resolusinya. Kesimpulannya, Pokoyo maba UI atau Pokoyo orang Depok. Udah deh, buat apa ini? Aturan inferensi, ada beberapa aturan yang gue lihat tuh sering banget dipakai, which are modus ponens. Modus ponens, nih lu catet ya. Modus ponens sering, gue lihat sering. Modus tollens sering. Silogisme hipotetik sering. Silogisme disjungtif hmm, nggak sering banget, tapi beberapa kali gue lihat addition, penambahan sama simplifikasi jarang sih. Nggak pernah malah. Gue nggak pernah lihat. Terus ini juga jarang, ini jarang juga sih. Tapi ada baiknya kalau lo hafal semua. Iya, dihafalin sih. Materi ini tuh dihafalin, gue tahu bakal susah banget. Gue juga awal-awal tuh nggak hafal. Kalau ngerjain soal gue masih nyontek. Tapi seiring waktu kalau lo sering latihan soal, walaupun lo lihat catatan, lo pasti hafal sendiri kok. Terus ada satu lagi yang mau gue jelasin, tapi ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu essential yang kayak lo harus banget tahu gitu enggak sih. Itu namanya ekuivalensi logikal. Ekuivalensi logikal itu lo nyari bentuk setara dari suatu kalimat logika proposisi. Em, misal, misalnya kayak gini. Misalnya lo punya X. X itu sama aja kayak X kuadrat per X kan. Atau X atau apa ya, atau X per satu gitu kan sama aja ya. Intinya tuh kita mau nyari bentuk lain dari kalimat logika proposisi gitu. Nah sebenarnya em, ini tuh kadang dipakai, kadang enggak. Lebih seringnya enggak sih kayaknya. Tapi bakal ada beberapa kasus yang lo tuh disajiin kalimatnya, kali apa pernyataannya gitu, pas lo translasi ke kalimat logika proposisi, bentuknya tuh nggak sesuai sama yang lo pelajarin. Misalnya nih kayak soal ini nih, gue buka dulu ya. Misalnya soal kayak gini nih. Ani rajin belajar maka naik kelas. Oke, ini masih gampang ya. P maka Q. Ani dapat hadiah atau tidak naik kelas. R atau negasi Q. Nah, R atau negasi Q apaan? Coba. Kayak lu bingung kan? Ini ini lu narik kesimpulannya gimana nih kalau kayak gini? Nah, disitulah perannya ekuivalensi logikal. Lo nyari gimana caranya lo ngubah bentuk ini, bentuk proposisi-proposisi ini supaya lo bisa pakai aturan inferensi yang lo punya gitu. Nah ini gue udah jawab, waduh, gue udah jawab pertanyaan sender ini. Nih jawaban gue. Ini kan P maka Q nih.
Jangan deh, gue belum ngajarin ekuivalensi ya. Di sini kan P sama kaki, nggak boleh. P sama kaki kan. Ya udah, ini nggak ada masalah nih yang ini. Implikasi biasa kan. Nah ini nih yang jadi masalah. R atau negasi Q. Kan kayak atau negasi Q apaan? Gue nggak tahu aturan inferensi yang bentuknya kayak gini nih. Ada implikasi, terus di sini ada disjungsi. Udah gitu ada negasinya lagi. Apaan sih? Nggak ngerti. Nah, disitulah peran ekuivalensi. Kita ubah bentuk ini gimana caranya biar kita bisa pakai aturan inferensi. Gitu. Nah, R or negasi Q ini setara sama Q maka R. Oke? Ini kita ganti nih jadi Q maka R. Nah, kata dong. Ini P maka Q. Terus ini Q maka R. Kesimpulannya berarti P maka R dong. Nah, ini kan udah bilang P nih. Dia bilang kesimpulannya. Kesimpulannya berarti R. Ah, ini dapat tadi ya. Benar. Gue lupa aturan inferensinya apa. Gue nggak hafal jujur. Oke. Kayaknya ekuivalensi nggak usah gue jelasin deh. Kalian lihat aja di Twitter gua catatannya. Nanti kalian baca sendiri. Apa perlu dihafalin? Em, menurut gue enggak sih. Gue sendiri nggak ngafalin ini. Tapi yang mau gue sampaikan tuh mungkin kalau misalnya lo struggle gitu make ini. Ya nggak apa-apa gitu. Gue awal-awal juga kayak bingung. Ini apaan sih? Gak ngerti. Gue gak ngerti sama sekali ini apa. Sampai UTS pun gue gak ngerti ini apaan. Tapi ya udah nggak apa-apa, lama-lama lo ngerti sendiri kok. Ini tuh kayak anggap aja kayak kamus gitu loh. Kamus buat beragam bentuk yang setara untuk suatu kalimat logika proposisi gitu. Apa perlu dihafal? Bagus kalau hafal. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena gue juga jarang lihat ada soal yang mengharuskan lo pakai ekuivalensi gitu. Cuman kalau lo lagi apes banget gitu ya, ini bakal ngebantu sih. Ini gue dan personal note di bawah. Sejujurnya menurut gue materi ini nggak sih buat TBK karena soal logika di TBK mostly mereka kesimpulan. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau tahu nggak usah dibawa pusing aja. Ya gitu, nggak usah dibawa pusing. Em, Setelah gue lihat-lihat, ekuivalensi logikal satu ini jarang dipakai ya. Karena di sini banyak nentuin true or false. Paling yang ekuivalensi logikal tiga sih. Karena gue lihat tuh pembuat soal tuh banyak merubah bentuk em, kalimat logika proposisi itu di implikasi sih. Emang implikasi tuh bentuknya banyak ya. Ini lu bisa lihat di sini ada sangat beragam macam-macam bentuk implikasi gitu. Bisa ini, bisa gini, bisa gini, gini kayak macam-macam lah. Pusing-pusing ya. Bercanda. Udah, gitu doang. Nih kalau ada yang mau em, lihat catatan gua, you guys can open my Twitter. Terus kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh. Kayaknya ini bakal gue upload ke YouTube. Kalau gue upload ke YouTube, boleh reply di komennya. Atau kalau enggak, boleh DM gue. Tapi DM gue tuh gue close. Jadi bisa reply aja di thread ini. Lo mau nanya apa, nanti kalau nggak nyaman nanya di rep, nggak apa-apa. Nanti gue DM sendiri. Terus, apa lagi ya? Udah, itu doang. Um, Iya, udah gitu doang. Gue minta maaf banget kalau gue ngejelas ngajarinnya karena gue sejatinya gue nggak jago ngajarin orang. Gue juga bukan guru atau tutor. Like I'm just trying to share my knowledge. So, iya, semoga paham sih. Gue kira Zoom ini nggak record ya. Gue takut banget. Oke, gitu deh. Em, Sekali lagi kalau lo mau catatan gue, lo bisa ke Twitter gue. Cari aja kayak nggak atau kan nanti gue masukin apa link ke PDF-nya di description YouTube kalau gue jadi upload ke YouTube. Terus nanti kalau lo mau nanya lo bisa DM gue atau kalau gue belum buka DM lo bisa reply di thread ini. Gitu deh. Um, Thank you semuanya. So sorry, sorry, sorry kalau misalnya gue nggak jelas atau nggak membantu karena gue ngerasa dari tadi gue cuma ngebacain apa yang gue tulis doang.
Ya, semoga membantu, semoga memberi manfaat ke kalian. Please, 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 kalau kalian nggak ngerti, tanya aja. Sumpah, I'm very open to questions. Gue malah seneng sih kalau ada yang nanya. So, ya, gitu. Makasih semuanya. Semoga kita semua lolos. Amin.